Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Salam Mustafa. Saya akan mempresentasikan tentang makna akiko dalam hukum syara. Pengertian akiko. Akiko menurut bahasa berasal dari kata iko yang berarti bulu atau rambut anak yang baru lahir. Menurut istilah, berarti menyembelih hewan tertentu sehubung dengan kelahiran anak, sesuai dengan ketentuan syara. Akiko secara syar'i berarti penyembelihan hewan sebagai korban atas bayi yang baru lahir. Mengapa menurut Islam pemberian nama pada seorang bayi harus baik? Nama yang diberikan tidak bisa sekedar memberi nama saja, karena nama yang dimiliki seseorang juga akan ikut mempengaruhi bagaimana kepribadian dari anak tersebut. Selain itu, nama juga merupakan doa yang diberikan orang tua terhadap anak tersebut. Karena itu, pemberian nama haruslah dengan menggunakan nama-nama yang baik. Dalam hadis riwayat Abu Daud disebutkan, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka baguskanlah nama-nama kalian. Syarat-syarat hewan yang boleh disembelih dalam akikoh. Yang pertama, hewan sembelihan akikoh boleh dengan kambing, boleh jantan maupun betina, atau domba. Tidak sah akikoh jika dilakukan dengan hewan selain di atas, seperti ayam, kelinci, atau burung. Yang kedua, hewan akikoh harus dalam keadaan sehat, tidak boleh ada cacat dan dalam keadaan sakit. Yang ketiga, hewan akikoh harus merupakan hewan yang sudah layak disembelih seperti mana halnya kurban. Jika kambing, maka minimal sudah berusia 1 tahun. Dalam hadis disebutkan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka akikoh untuk anak laki-laki 2 kambing dan anak perempuan 1 kambing. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Waktu yang disunahkan untuk menyembelih hewan akikoh. Waktu diperbolehkannya menyembelih hewan akikoh adalah ketika anak yang dilahirkan sudah keluar dari rahim ibunya secara utuh. Jika hewan akikoh disembelih sebelum keluarnya anak dari rahim ibunya dengan sempurna, maka tidak dihitung atau dianggap akikoh. Tetapi daging biasa yang tidak termasuk sunahnya akikoh. Waktu sunahnya akikoh berlangsung hingga anak memasuki usia balik. Sehingga bagi ayah atau wali gugur kesunahannya untuk mengakikohi anak setelah usianya balik. Dan disunahkan bagi anak mengakikohi dirinya sendiri setelah ia balik. Namun, waktu yang disunahkan untuk melaksanakan akikoh adalah ketika anak berusia 7 hari dari kelahirannya. Hal ini berdasarkan hadis sebagian mana berikut. An-Samu Rota Ba'ni Junubin Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala Kullun gulamin rohinatun bi aqiqatihi tudabahu anhu yawma sabihi wa yuhlaku wa yusammi. Rawahu Abu Daud. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak tergadaikan dengan akikohnya, disembelih untuknya pada hari ketujuh, rambutnya dicukur dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Daud. Hukum akikoh. Akikoh berhukum sunnah muakkadah. Sangat dianjurkan bagi seorang wali yang menafkahi anak yang dilahirkan tersebut. Dalil kesunahannya adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhu yang menunaikan akikoh. Selain itu, terdapat juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Salman bin Amiri Babiyin qala sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu ma'al gulami aqiqatu fa'ahiku anhu damam wa amitu anhul adha. Rawahu Bukhari. Dari Salman bin Amir Az-Zabayi, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada anak ada akikoh, maka potongkanlah hewan sebagai akikoh dan buanglah keburukan darinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hikmah bagi orang-orang yang melaksanakan akikoh. Yang pertama, sebagai bukti rasa syukur orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya berupa anak. Yang kedua, membiasakan bagi orang tua untuk berkurban demi kepentingan anaknya yang baru lahir. Yang ketiga, sebagai penembusan gadai anak dari Allah Subhanahu wa taala sehingga anak menjadi hak baginya dalam beramal dan beribadah. Yang keempat, sebagai wujud menteladani sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga akan memperoleh nilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, upaya mengajak anak untuk bertakarub kepada Allah sejak masa-masa awal kehidupan di dunia.
Mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah ucap, saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.